Betul? Apapun di dalam hidup kita harus bisa sebutkan. Atau ketika kau sedang dicobai oleh kenikmatan hidup yang nyaman, itu pun pencobaan. Apakah kau lebih mencintai kenyamanan daripada Tuhan? Buat saya lebih nyaman untuk saya tinggal di Depok, setiap Sabtu dan Minggu bersenang-senang, bangun jam 11, pergi berenang, makan, balik lagi, nonton TV, tidur. Hari Minggu begitu, 3 minggu sekali pergi keluar kota, setiap tengah tahun pergi keluar negeri. Kan asik kan? Itu pencobaan tentang kenyamanan. Apakah saya lebih mencintai itu daripada Tuhan? Apakah saya lebih mencintai reputasi saya? Oh, ini demi nama baik saya. Sama ya? Jadi intinya adalah pencobaan selalu menguji apakah kita mengasihi Tuhan lebih daripada pencobaan itu. Jadi sekarang pertanyaan berikutnya, oke. Saya ngerti tentang pencobaan, terus apa yang harus saya lakukan? Ada 2 yang saya anjurkan. Setiap item 2. Dan saya mau kasih ke saudara dapat bonus. Karena yang ibadah pagi tadi nggak dapat bonus 2 terakhir. Tadi pertanyaan istri saya, terus ini jawaban 2 ini gimana ini? Oh iya, saya kelewat. Padahal ada hair. Ya. Oke, nah pertama, kalau kau sedang dicobai, jangan dilawan. Maksudnya diikuti, Pak? Bukan. Jangan dilawan. Kalau kau lagi ada pikiran kotor, apa yang kau lakukan? Di dalam nama Yesus, ini kau sedang pikiran kotor. Pasti saja. Wah, gitu ya. Gitu. Ini kau di dalam nama Yesus, gitu. Tidak, gitu ya. Enggak, jangan. Bukan begitu caranya. Caranya bukan. Dan jangan berargumentasi dengan iblis. Setiap kali ada muncul pikiran hal-hal yang jelek, pencobaan, engkau coba jawab, oh saya nggak boleh seperti itu karena saya, misalnya ya, oh itu tuh cakep juga, ini gini-gini aja. Oh nggak boleh, saya kan pelayan. Pasti iblis muncul. Pelayan juga kan manusia. Saudara jangan salah, iblis lebih tua umurnya dari kita semua. Ya, jawaban apapun juga yang kau kemukakan dia tahu jawabannya. Kenapa kita jangan jawab dia? Karena ketika kita mulai berdialog dengan dia, kita akan terseret. Bukankah itu yang terjadi dengan Hawa? Karena itu jangan berargumen dengan dia. Jangan. Alkitab akan bilang jangan. Jadi kalau ada pencobaan jangan dilawan. Lawan itu tadi lawan argumen, bukan. Jangan dilawan. Kalau kau mencoba berargumen juga seperti itu. Masalah pasangan hidup juga sama. Oh, tapi kan nanti kalau saya jadi dengan dia, mungkin saya bisa bawa dia lebih dekat kepada Tuhan. Kan itu yang akan muncul. Kan itu, bang, kamu gak boleh bang dengan yang gak seiman. Kan gitu. Karena mulai berdialog. Nah, apa yang sudah jelas untuk dia taati, taati. Nah, kalau dalam keadaan seperti itu apa yang harus dilakukan? Yang kita baca itu adalah Filipi 4 ayat yang ke-8. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu berfokuslah pada pikiran yang baik. Pikirkanlah semua yang benar, yang baik, dan yang disebut kebajikan. Amin. Artinya jangan dilawan, tetapi pikirkanlah yang lain. Pikirkanlah yang baik. Pikirkanlah yang sesuai dengan kebajikan. Kita baca dari Filipi 4 ayat 8-nya ya. Filipi 4 ayat ke-8 saya bacakan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sudah didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Alihkanlah perhatianmu dari pencobaan itu dan pikirkanlah hal yang tadi. Pikirkanlah yang baik, yang manis, yang sudah didengar, yang patut dipuji, dan semua itu yang dipikirkan. Jangan berkonfrontasi, jangan lawan. Tadi tampak kamu iblis pasti kalah katanya. Itu yang pertama. Oke? Dan ini yang kedua. Yang kedua ini bagus banget. Yang kedua, carilah partner rohani. Saudara tahu partner? Minggu kemarin kita sudah belajar tentang persekutuan. Kita sudah berbicara tentang betapa pentingnya kita bersekutu dengan keluarga Tuhan. Dan ini lanjutannya nih. Cari apa? Partner rohani. Saya mau sampaikan sama saudara bahwa tidak ada, saya tekankan tadi,
tidak ada dari antara kita yang suka membicarakan pencobaan kita. Kalau membicarakan masalah sih banyak, tapi pencobaan itu enggak. Benar enggak? Gua tadi kepikir ini, woy. Pernah kan cerita? Karena kamu sadar bilang, ya ampun, pikirannya gitu ya. Benar enggak? Carilah partner rohani yang dapat menolong kau, yang dapat saling membantu. Carilah partner rohani engkau bisa menceritakan pencobaan yang kau alami. Kalau saudara-saudara yang laki-laki mendapatkan pencobaan dari lawan jadi, saudara sampaikan kepada partner rohani saudara. Biasanya orang menyampaikan ketika sudah jatuh. Itu mah udah gak perlu ditopang lagi, bangun aja sendiri. Tetapi bagi kalian ketika kau sedang mengalaminya, dan saat itulah partner itu penting. Oke? Gua tergoda banget mau beli iPod atau persepuluhan, mendingan gua tabungin daripada itu merupakan pencobaan kan? Benar nggak? Oke? Jadi miliki partner rohani di mana kau bisa berbagi dengan dia. Pengkhotbah 4:9-10 menyebutkan seperti ini. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Ayat ini, saya tekankan baik-baik sama saudara. Ayat ini bukan cerita tentang pasangan hidup. Seumuran kita ini kan segala sesuatu kalau ngomong dua menjadi satu selalu, benar nggak? Ini pasti pasangan hidup. Jadi ketika berdua lebih baik daripada seorang diri, langsung berpikir, ya setuju, saya akan menikah. Ya saya setuju, tidak boleh jomblo, haram hukumnya. Enggak, bukan itu. Yang dimaksud di sini, berdua lebih baik daripada seorang diri. Ini memang cerita tentang berdua. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang akan mengangkat temannya. Saudara sudah punya partner rohani, saudara jadikan di dalam kelompok kecil saudara sebagai partner rohani saudara. Mereka bisa jadi hanya kumpulan orang-orang, atau mereka bisa menjadi partnermu. Jadikan mereka partnermu di mana kau bisa menceritakan pencobaan, di mana kau bisa menceritakan sesuatu yang nggak asing untuk diceritakan. Bukan cuma cerita masalah atau cerita kemajuan. Itu sebabnya saya sangat menentang kalau di dalam kelompok kecil ada berbagi berkat dipaksakan karena ada yang otentik. Begitu bagi berkat, benar yang puji Tuhan saya sehat. Aman benar kamu bersyukur karena sehat? Enggak, sangat banyak dari antara kita yang bersyukur kok karena sehat. Hanya karena apa? Hanya karena ini jadwalnya untuk bagi berkat. Sama. Enggak kencang banget bahasa suaranya berkat. Ya enggak? Ada berkat kok, puji Tuhan. Orang tua saya sehat. Allah. Ya memang benar puji Tuhan, orang tua kita sehat. Tapi apa betul itu yang disyukuri, benar enggak? Oke? Itu yang kedua kita lihat ya. Jadi pencobaan, Allah memakai pencobaan untuk mengajar kita apa? Mengajar kita apa? Mengajar kita taat. Saya ulang lagi saudara. Jadi intinya pencobaan adalah menguji apakah kau mengasihi Allah lebih daripada pencobaan itu. Dan ketika keadaan itu terjadi di hadapan kita, Tuhan mau kita memilih yang benar. Ketika diperhadapkan kepada ketaatan, Tuhan mau kita memilih untuk berkata ya kepada Tuhan, ya setuju? Tetapi Tuhan mau kita menjawab itu bukan karena kewajiban. Tuhan mau kita menjawab itu karena kita mengasihi Dia. Setuju? Ada banyak hal, oke deh, iya deh, enggak deh. Karena takut dikutuk, benar enggak? Karena kita takut ada hal yang buruk terjadi. Tidak, Tuhan mau kita taat bukan karena kita wajib untuk taat, tetapi Tuhan mau kita taat karena kita mengasihi Dia. Amin.